Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keluasan rezeki, dan keberkahan. Pertemuan kali ini kita mulai membuat konstruksi miniatur rumah. Tujuan pembelajaran yaitu kalian setelah mengikuti pembelajaran diharapkan dapat merancang karya rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Membuat, menguji, dan mempresentasikan karya rekayasa teknologi miniatur rumah berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Kita refresh kembali pada beberapa pertemuan yang lalu. Kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian dasar rumah. Nah, bagi yang belum paham atau belum mengerti tentang bagian-bagian dasar rumah, kalian bisa lihat lagi di video sebelumnya yang ini. Di sini saya hanya akan membahas poin-poinnya saja dari bagian-bagian dasar rumah. Bagian-bagian dasar rumah terdiri dari bagian bawah atau dasar, kemudian ada bagian tengah atau ruangan rumah, kemudian ada bagian atas rumah seperti plafon, genteng, ya, pergola, dan lain-lain. Kita langsung saja masuk kepada alat dan bahan pembuatan miniatur rumah. Yang pertama, untuk bahan-bahannya. Untuk bahan-bahan pembuat miniatur rumah, yang pertama ada styrofoam dengan nama asli polystyrene foam, manfaat sebagai bahan isolator pada bahan konstruksi bangunan. Kemudian ada kardus, biasanya digunakan untuk melindungi atau mengemas suatu produk selama distribusi. Nah, kardusnya ya, kardus itu terbuat dari bahan dasar kertas yang ya sebenarnya mudah rusak. Nah, kardus bekas ini bisa kalian juga buat sebagai bahan dari miniatur rumah. Kemudian ada triplek atau kayu lapis, terbuat dari kayu yang solid yang diolah menjadi beberapa lembaran tipis atau lapisan kayu yang arah seratnya disusun saling melintang secara bersamaan dengan perekat khusus. Kemudian ada korek api kayu atau disebut juga geretan atau pemantik. Itu dijual dalam bentuk kotak seperti pada gambar. Untuk pemasangannya bisa dilekatkan pada bagian-bagian rumah ya, seperti membentuk tiang, hiasan lampu, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada stick es krim. Nah, ini mungkin kalian juga sudah pernah atau sudah sering mendengar ya. Stick es krim juga bisa dibuat menjadi bahan membuat miniatur rumah, bisa sebagai dindingnya, bisa sebagai atapnya, sebagai pagar rumah, dan lain sebagainya. Kemudian ada perekat atau lem ya, bisa menggunakan lem tembak, menggunakan double tip ya, atau lem-lem yang lain untuk merekatkan bagian-bagian dari miniatur rumah. Kemudian untuk alat itu ada berbagai macam alat ya yang bisa digunakan sebagai bantu untuk membuat miniatur rumah. Ada gunting, penggaris, cutter, dan kuas. Penggaris ya biasanya sebagai pengukur bahan-bahan yang akan dipotong sesuai dengan ukuran yang kita sudah buat pada rancangan sebelumnya ya. Kemudian gunting menggunakan gunting maupun agar lurus bisa dipotong menggunakan cutter dan penggaris.
Kemudian kuas bisa kita pakai untuk mengecat atau mewarnai bagian-bagian rumah agar terlihat lebih cantik. Kemudian kita mencoba mengenal teknik sambungan pada pembuatan miniatur rumah. Untuk teknik sambungan ini merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menyambungkan atau menggabungkan dua buah benda atau lebih. Ada dua jenis sambungan. Pertama adalah sambungan tetap atau permanent joint. Pada sambungan tetap merupakan sambungan yang bersifat tetap sehingga tidak dapat dilepas selamanya kecuali dengan merusaknya terlebih dahulu. Contohnya pada sambungan dengan paku keling atau rivet joint dan sambungan las welded joint. Kemudian yang kedua ada sambungan tidak tetap yang merupakan sambungan bersifat sementara sehingga masih dapat dibongkar pasang selagi masih dalam kondisi normal. Yang contohnya ada pada sambungan menggunakan mur baut atau ulir, screw joint, dan sambungan pasak atau key joint. Kita lanjut membuat rancangan miniatur rumah. Nah, ini sudah kita pernah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama, kita merancang bentuk atau sketsanya, yaitu gambaran rumah yang akan kita buat. Rancangan bentuk gambar ini seperti yang kita bahas kemarin, kita bisa mengacu pada 8 pertanyaan dan contoh gambar sketsanya bisa seperti ini ya, dan bisa diperdetail dengan ditambahkan ukuran panjang dan lebarnya ini sesuai ukuran skala sebenarnya kita akan membuat miniatur rumahnya. Contoh di sini mungkin panjang bangunannya kita akan membuat sekitar 15 cm, kemudian tinggi bangunan kita buat sekitar 8 cm, kemudian lebarnya sekitar 4 cm ya. Itu dituliskan pada rancangan bangunan rumahnya. Kemudian yang kedua, selain membuat rancangan bentuk atau sketsa, kalian juga harus membuat rancangan proses pembuatan yang meliputi rancangan alat dan bahan yang digunakan serta langkah kerja pembuatannya sesuai dengan gambar sketsa yang telah dibuat sebelumnya. Dibuat rancangan alat dan bahannya apa saja yang akan digunakan dan nanti langkah kerja pembuatannya seperti apa diceritakan. Kemudian tahapan membuat miniatur rumah, dan di sini yang perlu diperhatikan adalah menyiapkan alat dan bahan, kemudian membuat miniatur rumahnya berdasarkan rancangan yang kita sudah buat tadi. Kemudian dalam pembuatan yang harus kalian perhatikan, yang pertama adalah alas maketnya. Kalian sudah memikirkan alas maketnya nanti akan memakai bahan apa dan seperti apa. Ketika kalian membuat miniatur rumahnya menggunakan kardus, kalian bisa membuat alas maketnya juga menggunakan kardus, atau menggunakan triplek, atau menggunakan styrofoam. Kalian sudah harus memperkirakannya dari sekarang. Yang kedua, lantainya berbeda dengan alas. Walaupun kalian mau langsung lantainya menjadi satu dengan alas maketnya, itu diperbolehkan, atau lantainya sendiri menyatu dengan bangunan utama rumahnya diperbolehkan. Nah, itu kalian coba perhatikan itu di awal ini. Kemudian dindingnya menggunakan apa? Mau dindingnya menggunakan kardus, kemudian bahan bisa menggunakan bahan dasarnya styrofoam, atau menggunakan stik es krim, atau menggunakan triplek yang lebih sulit biasanya. Kemudian bisa kalian tentukan juga atapnya
bagaimana pewarnaannya. Diharapkan pewarnaan itu diwarnai sebelum bagian-bagian mulai dipasang ya, bagian-bagian rumah itu mulai dipasang, agar lebih memudahkan pengecatan atau pewarnaan pada bagian-bagian detail yang sulit. Kalau sudah dipasang, biasanya pada bagian-bagian yang tersembunyi di bagian bawah itu lebih sulit pewarnaannya. Jadi harus diwarnai di awal sebelum dipasang. Masih kondisi sudah terpotong-potong tapi belum dipasang, nah itu diwarnai terlebih dahulu. Atapnya mau warna apa, dindingnya mau warna apa, itu diwarnai terlebih dahulu. Kemudian baru di pemasangan, baru dipasang. Dan di tahap akhir kalian melakukan penyelesaian akhir dengan menambah hiasan. Untuk finishing ini kalian bisa menambahkan pagar, menambahkan hiasan rumput, lampu taman, ya, dan lain sebagainya. Seperti pada contoh ya di sini, ini siswi sedang menghias ya dengan rumput-rumputan halaman depan rumah. Untuk halaman yang hijau ini bisa menggunakan kain flanel dan atau kain-kain warna hijau yang lain, atau kalau menggunakan alas kardus bisa juga dicat hijau ya, langsung aja dicat hijau kemudian digambar seperti halnya ada rumputnya. Nah itu bagaimana kreativitas kalian. Kalian juga bisa membuat rumah-rumah adat di sekitar kalian, mungkin rumah adat Joglo, rumah adat Jogja, dan rumah adat yang kalian ketahui. Dan perlu diingat, dalam pembuatan miniatur rumah ini ada beberapa keselamatan kerja yang harus diperhatikan demi keamanan dan kenyamanan diri maupun orang lain. Yang pertama, keselamatan diri saat bekerja, keselamatan benda yang digunakan saat bekerja, keselamatan lingkungan tempat kerja, jangan sampai kotor ya, setelah bekerja dibersihkan kembali, sampah dibuang pada tempatnya. Dan yang keempat, jangan lupa keselamatan orang lain atau teman, jangan sampai menimbulkan kecelakaan saat mengerjakan berkelompok atau saat kalian mengerjakan di rumah dibantu oleh adik kalian, saudara kalian maupun orang tua kalian. Kemudian yang kelima, gunakanlah sarung tangan untuk mencegah dan melindungi tangan dari benda tajam ataupun terkena lem. Untuk tugas pertemuan kali ini yaitu membuat rancangan bentuk dan rancangan proses pembuatannya. Penjelasan teknis pembuatan dan pengirimannya bisa kalian lihat kembali di Google Classroom. Terima kasih, saya harap video kali ini bisa bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Tetap semangat mengerjakan dan kumpulkan tepat pada waktunya. Jangan sampai menumpuk karena akan berpengaruh pada tugas di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.